Kepulan asap hitam disertai ledakan amunisi terjadi saat jajaran Gudang Pusat Amunisi atau Gupusmu, 3 peralatan TNI AD sedang memusnahkan amunisi. Pemusnahan ini berlangsung di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, Senin pagi. Nahas insiden ini menyebabkan 13 orang meninggal, 4 diantaranya anggota TNI termasuk 2 perwira menengah. Semua korban meninggal telah dievakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk untuk proses identifikasi. Awalnya peledakan amunisi yang dilakukan di dalam 2 sumur itu berjalan aman. Namun saat menghancurkan detonator di sumur lainnya terjadi ledakan. Ledakan amunisi terjadi di area milik BKSDA Garut, tempat di mana rutin digunakan untuk pemusnahan amunisi. Diduga banyaknya korban sipil akibat warga mendekati lokasi untuk mengambil sisa-sisa amunisi. Pihak di lapangan masih terus bekerja, artinya untuk mengamankan atau mensterilisasi wilayah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa jangan sampai ada anggota TNI atau anggota pengamanan lainnya ataupun masyarakat sipil untuk mendekat ke lokasi ledakan sampai betul-betul tempat itu dinyatakan steril dan tidak membahayakan. Aparat gabungan belum memberikan pernyataan resmi terkait kelalaian dalam prosedur keamanan saat pemusnahan amunisi dilakukan. Tiga 13 orang meninggal dunia di lokasi pemusnahan amunisi di Desa Kampung Cijeruk, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seluruh korban kini berada di Rumah Sakit Pamengpeuk untuk dilakukan identifikasi. Dari ke-13 korban tersebut, 4 orang diantaranya anggota TNI termasuk Kolonel CPL Antonius Hermawan dan Mayor CPL Anda Rohanda. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjutak mengatakan ledakan terjadi pada pukul 9.30 pagi saat beberapa anggotanya hendak memusnahkan amunisi tidak layak pakai atau kadaluarsa di tanah milik BKSDA Garut yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi kadaluarsa. Lokasi tersebut merupakan daerah steril yang jauh dari pemukiman warga, bahkan dijaga ketat ketika TNI sedang melaksanakan pemusnahan. Namun dari informasi warga sekitar, insiden itu terjadi saat sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi langsung mendekat sesaat setelah ledakan untuk mengumpulkan sisa material yang dianggap bernilai jual. Namun mereka tidak menyadari bahwa masih ada bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Dan berikut nama-nama korban yang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Angin kencang melanda sejumlah kawasan di Kalideres, Jakarta Barat. Puluhan rumah di 2 wilayah Citra 8 dan di Kampung Walungan Poncol, Kalideres, Jakarta Barat rusak diterjang angin kencang. Dari rekaman CCTV salah satu rumah warga terlihat dahsyatnya terjangan angin kencang yang menerjang permukiman warga. Dalam hitungan detik material bangunan tersapu angin hingga membuat warga panik. Usai terjangan angin puting beliung, warga mulai memperbaiki atap-atap rumah yang terbawa angin serta membersihkan perabotan di dalam rumah yang berantakan. Dalam kejadian ini, 28 rumah warga mengalami kerusakan, umumnya rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Sementara 3 warga terluka ringan akibat tertimpa puing bangunan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja di Pasir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran. Salah satu remaja terlihat membawa senjata api dan menembakkannya ke arah lawan. Sementara remaja lain saling serang menggunakan batu. Aksi tawuran diduga dipicu perayaan kemenangan 2 kelompok supporter bola. Aksi tawuran di wilayah tersebut sudah sering terjadi hingga membuat warga resah. Warga berharap pelaku tawuran yang membawa senjata api segera ditangkap. Ya paling ada sekitar 1-2 orang lah yang bawa parang itu udah habis itu udah bawa parang ya bawa parang bawa duit udah habis itu udah ada warga sekitar. Sebagiannya saya juga nggak mau terlibat juga nanti ada apa-apa ya udah ini saya masuk lagi gitu. Masuk lagi ya. Pas masuk udah bubar. Tapi itu tawuran ya. Ya anak sekitar umur 15-16 tahun. Saat ini kasusnya dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.
Jukir liar berambut gondrong ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang untuk jasa parkir adalah polisi. Sempat terjadi ketegangan lantaran si Jukir menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan polisi yang menyamar. Tak ingin buruannya lepas, petugas langsung mengamankan Jukir gondrong tersebut. Namun yang terjadi, si Jukir justru meronta hebat. Nggak salah lu mas, itu duit lu kok nggak salah gimana? Iya bang, maaf bang. Kemarin nggak begitu bang. Razia sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat karena maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Petugas menegaskan tak akan memberikan ruang sedikit pun kepada para preman ataupun ormas meresahkan di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Ya, kronologis kejadian tadi korban, pada saat korban memberikan parkir 5.000, namun ditolak oleh para pelaku dengan meminta sejumlah 30.000, sehingga pelaku juru parkir ilegal tersebut diamankan di Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Pada razia kali ini petugas mengamankan 6 preman berkedok jukir liar di kawasan Tamrin City dan sekitaran Monas. Mereka yang terjaring selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pria yang sehari-hari menjadi Pak Ogah alias juru parkir terlibat perkelahian di Jalan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat petang. Dalam rekaman video warga terlihat salah satu pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam lawannya. Aksi ini membuat resah para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Polisi pun langsung turun tangan dengan melakukan pengejaran hingga mengamankan kedua pelaku. Kedua orang tersebut ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian beberapa jam kemudian. Dari penangkapan kedua orang tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa sebuah pisau yang digunakan salah satu pelaku. Selanjutnya mereka dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna kepentingan penyelidikan. Terekam CCTV, dua juru parkir berkelahi di kawasan Simpang Karya, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Salah satu jukir terlihat menganiaya dan berusaha melukai lawannya dengan senjata tajam. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi tidak berani melerai kedua pria yang berkelahi tersebut. Akibat penganiayaan, salah satu jukir alami luka lebam dan sayatan di bagian wajah dan kepala. Sementara pelaku ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di kawasan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan barang bukti sebilah pisau. Perkelahian diduga akibat rebutan lahan parkir. Pelaku setelah kita interogasi mengakui perbuatannya, ternyata yang memicu penganiayaan tersebut yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kita lihat di CCTV tadi sempat kejar-kejaran dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam itu adalah dendam lama. Sudah 6 bulan antara si pelaku dan korban ada permasalahan yang tidak terselesaikan. Yang kita interogasi tadi ternyata permasalahan masalah lahan parkir. Pelaku diamankan di Mapolresta Padang, sementara korban dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan berinisial AA diserang sejumlah orang saat hendak turun dari mobil yang membawanya ke rumah mempelai perempuan di Jalan Panca Usaha, Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang mengenakan baju warna hitam dengan wajah ditutupi masker menganiaya korban dengan senjata tajam secara membabi buta di hadapan tamu undangan. Selain dianiaya, korban juga sempat ditembak oleh pelaku. Keluarga yang melihat kejadian berteriak histeris dan meminta pertolongan. Pihak Polrestabes Palembang terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti serta motif di balik penganiayaan tersebut. Diduga penganiayaan ini dipicu dendam lama antara pelaku dan korban sejak 2019 lalu. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman setimpal. Ketegangan terjadi antara warga lokal yang tengah menggelar event layang-layang dengan seorang pria dan wanita warga negara asing penghuni sebuah villa di Tabanan, Bali.
Kedua pihak terlibat cekcok setelah penghuni villa memprotes aktivitas warga memainkan layang-layang yang dianggap mengganggu kenyamanan mereka. Selain suara berisik, sang WNA keberatan dengan tindakan sejumlah warga memarkir kendaraannya di dekat villa tempatnya menginap. WNA tersebut bahkan menyemprotkan air ke arah warga meski berusaha dilerai warga lainnya. Beruntung, cekcok ini tidak berujung tindak kekerasan dan polisi masih menyelidiki insiden yang melibatkan warga negara asing dan warga setempat tersebut.